Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 kriteria yang harus dipenuhi di dalam hewan kurban. Apabila 4 kriteria ini di dalam hewan kurban terpenuhi, maka hewan kurbannya, proses kurbannya akan lebih mantap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tausikh yang dikarang oleh Syekhina Syekh Nawawi Al-Bantani diterangkan wa arba'atun la tujzi'u fid duhaya. Ada 4 kriteria yang tidak mencukupi di dalam proses hewan kurban. Apa dia? Ahaduha, yang pertama al-auraul bayyin, yaitu buta sebelah, ya, buta sebelah matanya tapi yang terang jelas. Ay al-dhahiru auruha, tegese yang nampak jelas kebutaannya gitu ya. Bi alam tubsir bi ahda ainaiha, ya. Gambarannya kalau Arab ya urun ningali iya si hewan kelawan salah siji mata rorone hewan. Jadi si hewan tersebut salah satu matanya tidak kelihatan gitu kan ya, tidak melihat. Wa in baqiyatil hadaqatu fil aswahi, meskipun bulatan matanya itu masih ada, meskipun kalau buta ya bagaimana. Terus bagaimana cara untuk mengetahui bahwasanya hewan tersebut buta? Bagaimana cara mengetahui bahwasanya hewan kurban itu matanya buta? Wal muradu bil aura'i huna ala ma ala nadhiriha bayadun yamna'u dhaw'a. Yang dimaksud dengan buta sebelah matanya di sini adalah bayadun yamna'u dhaw'a. Ada bola mata putihnya, tapi dia itu tercegah dari sinar gitu tuh. Jadi kalau disinari matanya itu kan nggak berkedip lah gitu kan, nggak berkedip, biasa aja, berarti itu menandakan bahwasanya hewan tersebut buta gitu kan. Kalau mata yang normal si hewan tersebut kalau disorotin pakai sorotan, pakai lensa ataupun pakai lampu, itu akan berkedip. Itu menandakan bahwasanya kalau berkedip menandakan bahwasanya hewan tersebut tidak buta gitu ya. Fatarotan yakunul bayadu katsiran yamna'u dhaw'a fayadhurru tarotan, itu ciri-cirinya. Wasani al arja'ul bayyinu arjuha. Yang kedua, syarat daripada kriteria hewan kurban yang tidak mencukupi adalah al-arja'ul bayyin, yaitu pincang. Al-bayyinu arjuha, tegese kang terang pincange. Jadi pincang, jangan sampai pincang. Kakinya kalau kita memilih hewan kurban jangan sampai pincang sebelah. Ataupun apalagi kalau pincang dua-duanya mah jangan, itu cacat namanya. Itu namanya. Jadi sini falau kana arjuha yasirun bihaitsu la takhtalifu ala sawahibiha fil masyi lam yadur. Apabila pincangnya itu sedikit ya, tidak terlalu nampak jelas-jelas banget lah pincangnya gitu ya, maka itu tidak midarati, tidak apa-apa. Yang disebut cacat itu, yang tidak memenuhi syarat itu adalah al-arjaul bayyin, pincangnya itu pincang jelas. Kalau jalan itu jelas pincang gitu. Tapi kalau pincangnya itu sedikit, maka diperbolehkan, boleh gitu. Wasalisu al-maridatul bayyinu maraduha. Yang ketiga, hewan yang tidak mencukupi untuk dijadikan hewan kurban adalah al-maridatu al-bayyinu maraduha, yaitu hewan yang sakit. Tegese yang jelas kesakitannya gitu ya. Bagaimana gambarannya? Bi ayadharu bisababihi azaluha wa fasadu lahmiha. Kalau Arab yang tadzahir kalau sebab geringe si hewan ya, hazaluha apa kurusi hewan, wa fasadu lahmiha lan rusake dagingnya hewan. Jadi kriterianya yang disebut
hewannya itu sakit adalah dagingnya itu menyusut. Yang biasanya kelihatannya dagingnya itu 50 kilo contohnya, ini menyusut 40 kilo. Nah, itu disebut dengan al-maridhah, yaitu sakit. Itu jangan dijadikan hewan kurban. Ataupun kurus, itu janganlah, kalau bisa yang gemuk. Itu ciri-ciri, apalagi kalau jelas-jelas kesakitannya itu ada, mohon maaf, ada korengnya, ada kelihatan kesreknya lah gitu ya. Yang apa namanya, yang bisa mengurangi kualitas daging saja itu disebut dengan maridhah gitu kan. Jangan sampai, intinya lakukan yang terbaik untuk hewan kurban itu yang dagingnya banyak gitu. Wala yadhurru yasiru hadhil umur ats-tsalatsah. Ya, tidak midarati sedikitnya perkara yang ketiga ini. Jadi kalau misalnya sakitnya tidak terlalu parah, terus pincangnya tidak terlalu parah, terus buta matanya tidak terlalu parah, itu tidak jadi masalah kalau sedikit mah. Tapi kalau jelas-jelas banyak, ya, nampaknya jelas banyak, sakitnya parah, bisa mengurangi dagingnya, ataupun pincangnya jelas-jelas pincang, terus butanya jelas-jelas buta, maka itu bisa midarati, tidak mencukupi untuk dijadikan hewan kurban. Warabi'u, yang keempat, hewan yang tidak layak dijadikan hewan kurban adalah al-ajfa'u, yaitu hilang otaknya. Ay wahia allati dhahaba mukhuha, yaitu hilang otaknya. Ay dhahaba dimaguha, dahana dimaguha min ajli syiddatil hazalil hasilaha. Ciri-cirinya bagaimana kalau hewan itu hilang otaknya? Artinya tidak normal otaknya, yaitu adalah badannya itu kurus, ya kurus, itu tidak dijadikan hewan kurban gitu, kayak nggak mencukupi. Selanjutnya yaitu menerangkan tentang hewan kurban tapi mencukupi, tidak apa-apa. Wa yujzi'ul khisiyu, mencukupi hewan yang dikebiri, ya ayal maktuul khosabata, ini tegese yang dikebiri lah gitu kan, itu masih boleh dijadikan hewan kurban. Wal maksuratul korni, dan pecah tanduknya, tanduknya pecah, tapi dengan catatan ilam yu'athir fil lahmi, apabila tidak membekas, tidak mempengaruhi kualitas daging. Tapi kalau pecah tanduknya tapi kualitas dagingnya menurun, maka itu tidak diperbolehkan ini. Terus wa yujzi'u aidon faqidul qurun al musamma bilja, ya mencukupi juga untuk dijadikan hewan kurban, yaitu tidak mempunyai tanduk. Tapi tidak mempunyai tanduknya itu di sini diterangkan dari semenjak kecil. Ai khilqatan, tegese karena lahir ya. Jadi dari semenjak lahir hewannya tidak punya tanduk, maka itu diperbolehkan. Jadi sini li'annal aibahuna kullu ma naqasallahu aw ghairuhu. Jadi yang disebut dengan aib, ya kekurangan, cacatnya satu hewan adalah setiap segala sesuatu yang berkurang dagingnya, kualitas dagingnya berkurang, itu disebut cacat. Artinya tidak mencukupi untuk dijadikan hewan kurban gitu. Terus yang terakhir adalah wala tujzi'ul maktu atau kullu uduni, tidak mencukupi untuk dijadikan hewan kurban, ya yang terputus telinganya, dia telinganya terputus. Kenapa demikian? Karena telinga itu kan termasuk daging yang dimakan lah gitu ya. Jadi kalau terputus otomatis bisa mengurangi kualitas dagingnya, maka itu tidak mencukupi ya. Gantilah, jangan dibeli, maksudnya gitu. Wala ba'duha, dan sebagian telinganya putus, apalagi kalau semuanya telinganya nggak ada ya. Walal makhluqati, dan tidak mencukupi hewan yang terlahirnya itu tidak punya telinga gitu tuh ya. Walal makhluqati bila udunin, tanpa telinga. Jadi kalau ada hewan sapi, kerbau ataupun kambing yang terlahir tanpa ada telinga, maka jangan dijadikan hewan kurban lah, karena bisa mengurangi kualitas daging ya. Walal maktu'atu li
walal maqtuatil lidzanabiyah wala ba'diha, dan tidak mencukupi hewan yang terputus ekornya, wala ba'diha, dan sebagian ekornya. Jadi kalau ada ekornya terputus maka jangan dijadikan hewan kurban, tidak mencukupi, ataupun sebagian ekornya, ya buntut kalau di sini begitu ya, maka itu wa in qalla wa yadurru qat'u ba'dil lisani. Jadi segala sesuatu yang mengurangi daging maka itu dianggap tidak mencukupi untuk dijadikan hewan kurban. Itulah sedikit menerangkan tentang yang bisa dijadikan hewan kurban, mencukupi ataupun tidak dijadikan hewan kurban atau tidak mencukupi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.